sekarang untuk lebih jelasnya kita coba praktek ya. Kita praktek, kita melihat bagaimana praktek menggunakan keran dan juga menggunakan gayung. Bismillah. Yuk. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi, dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya. Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri sambil mengucapkan ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, baik jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan. Ingat ya, banyak hal yang kotor supaya tidak berlama-lama. Fokus kaki kiri, langkahkan masuk, kemudian doa yang tadi disampaikan, dan bersiap kita mencoba untuk mempraktikkan. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit ya, komplit dalam pengertian bahwa di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini, kan? Kemudian juga ada yang menggunakan gayung seperti ini, ya, atau juga menggunakan shower seperti ini. Ya, ini belum saya nyalakan dulu untuk memudahkan nanti kita bisa gunakan secara bersamaan. Baik, yang pertama, berdasarkan praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci telapak tangan terlebih dahulu ya, dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya. Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan. Pertama, karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu, maka ini kita geser dulu ya embernya. Jadi tidak kita coba tadahi di bawah dulu supaya air yang diduga tidak bersihnya itu tidak langsung masuk ke dalam bagian ember atau bejana ya. Walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita untuk melakukan tuntunan syariat ini bisa kita tadahi dengan air ya. Jadi kita basuh dulu seperti teman-teman sekalian ya. Nah, seperti ini. Tentu kita ucapkan bismillah dalam hati ya. Demikian. Nah, seperti ini. Jadi rasa sudah bersih, teman-teman sekalian. Boleh kita matikan ya. Lalu kita tadahi begini ya, supaya tidak terlampau banyak nanti air yang mengalir keluar sehingga berlebihan ya, dan sangat tidak disukai berlebihan. Baik. Kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu, teman-teman sekalian ya. Lalu siapkan sabun. Ini sabun ya. Sabunnya sudah ada. Siapkan sabunnya dulu. Nah, ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya, teman-teman sekalian, itu nanti saat membasuh kemaluan, itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tangan dalam hadisnya itu ya, tangan. Nah, ini sebagai pengganti dalam konteks tangan itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun ya. Intinya membersihkan kotoran mungkin bakteri atau yang lain yang melekat di dalam tangan setelah membasuh kemaluan. Tadi sudah kita tangan sudah kita basuh ya, sudah kita bersihkan. Setelah itu lebih baik sambil jongkok seperti ini ya, sambil jongkok. Mungkin kita bisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan untuk mengalir. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan ya. Jadi ambil air dan bersihkan bagian kemaluan dengan bersih, dengan bersih. Nah, setelah kemudian ini hadis tadi yang sempat saya bacakan ya, hadis yang keduanya, karena untuk mempercepat ya, untuk mempercepat praktek. Jadi nanti setelah dibersihkan ambil sabun ya, di sabun diaduk secukupnya. Kemudian nah seperti ini ya. Nah, kita bisa kemudian cucikan dulu, masukkan, kemudian baru kita bilas dengan menggunakan air seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Baik, ini sudah bersih bagian kemaluan. Lalu setelah itu kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya salat ya. Jadi ini saya coba singkapkan dulu teman-teman sekalian ya, sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat. Ini ya. Nah, kita mulai wudu seperti halnya wudu untuk salat. Nah, ini seperti biasa ya. Nah, boleh kalau mau begini lagi kan sudah bersih tangan tadi ya. Begini. Nah, selanjutnya dalam hati kita, nah, bismillah sudah kita ucapkan juga dalam hati kita. Nah, mulai ya. Nah, ini kita bisa kumur-kumur seperti biasa. Nah, boleh berkumur-kumur itu bisa sambil berkumur demikian. Lalu kemudian kita bisa serahkan dengan istinsyaq dan istinsyaq seperti ini cara pertama. Jadi saya sambil menyerap itu bagian bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya membersihkan bagian gigi ya. Itu kebiasaan saya setiap kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar ya seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu lalu bagian istinsyaqnya boleh yang istinsyaq dan istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air hidup ya, bagian istinsyaq dikeluarkan. Nah, dalam suasana COVID semacam ini itu penting karena nanti reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu ya. Nah, ini bisa setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyaq, menghirup air ke hidung dan istinsyaq dikeluarkan seperti contohnya ya. Hidup jelas ya. Baik. Nah, ini teman-teman sekalian sudah. Kemudian seperti biasa ke wajah ya. Nah, teman-teman ya, ingat yang pernah saya contohkan. Jadi ambil air ini saya ambilkan. Ini nggak apa-apa saya ambil ini karena saya tadah di bawahnya. Nah, seperti ini. Lihat baik-baik. Nah, begini. Ini yang jempol ya, ke bagian belakang telinganya begini. Lalu seperti ini, teman-teman. Nah, tadi sudah begini, ke bagian belakang begini. Nah, yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata. Tuh. Kalau yang ada jenggot ditulis seperti ini ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali, jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja ya. Jadi kemudian teman-teman
Nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai ada di bawah seperti di tempat di masjid atau apa, ini dibuka, nanti biasa saya matikan dulu ini. Tuh, yang kanan sampai siku seperti biasa, kanan dulu, oke selesai, ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya, ya. Ini 2 kali, bisa 2 kali ya, sampai 3 kali, baru setelah 2-3 kali kiri, ya. Nah, ini juga sama, ya, 2-3 kali menurut saya. 2-3 kali itu nggak lagi ya, kalau kita mau rasakan gini nggak ada masalah. Terus setelah itu bagian kepala kita rasakan, ya diusap sini. Ke belakang, balikan kembali, ya. Boleh langsung ke telinga begini, ya, seperti ini, boleh, ya. Atau juga bisa teman-teman lakukan kepala dulu, balik, kemudian ambil air lagi untuk telinga, ya. Nah, bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang, ya, seperti biasa, wudhu biasa, bagian kakinya misalnya seperti ini, ya. Ambil begini, kan. Nah, ini, ya, ya, jangan lupa, nah, begini, nah, bukan lagi, ya, ke kanan. Kemudian juga yang kiri, ya, disempurnakan teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan, ya. Yang kirinya, nah ini, boleh dulu, menunjukkan ujung-ujungnya seperti ini, ya. Nah, dari sini. Nah ini kalau teman-teman mau lakukan hadis yang pertama, bisa yang kedua, ini nggak dibasuh dulu kaki, ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian melakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu ambil air seperti ini, ya. Bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini. Lalu di sela-sela sini, ya, sampai kita merasakan pori-pori kepala itu sudah mulai basah, ya, gini ya, teman-teman sekalian. Nah, kita bisa ambil lagi. Ini biarkan ngalir nggak apa-apa, nanti saya bisa dari kayu ya. Nah, ini, letak, saya letak. Nggak ada beda lagi dengan perempuan ya. Nah, seperti ini, saya, ya. Nah, setelah itu cukup bisa sekali, bisa 2 kali ya. Setelah itu, teman-teman, ini disebutkan adalah ambil, kemudian lagi mengambil air atau tentu bisa dengan ini, dengan tadi kan dengan ini ya, dengan kepalan, bukan kepalan, terbuka ini ya, antara telapak tangan kanan kiri disatukan gini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini, ya. Jadi bisa aja sebenarnya pakai telapak tangan ke kepala dulu, tadi kan sedikit-sedikit ya, sela-sela, kalau ini meratakan, atau bisa menggunakan ini juga boleh, menggunakan keran ya. Saya coba contohkan pas ini dulu, tuh ya, secara menyeluruh, jadi sudah selesai gitu ya, atasnya. Ini 3 kali ya, jadi 3 kali dicontohkannya ya. Jadi kita seperti ini, ya boleh pakai gayung juga ini untuk kepala dulu ya. Tadi kan kepala. Nah baru setelah itu disiram, ya. Siram ke seluruh tubuh, sudah merasakan rata, sudah enak. Ya, nanti ada hikmahnya loh. Kenapa kepala dulu? Itu ada hikmahnya. Ya termasuk nanti terkait dengan kesehatan, kesedaran tubuh dan juga bagaimana menghidupkan kembali semangat dalam beraktivitas supaya nggak malas, lemas, kemudian daya pikir jadi kuat dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian membantu secara sempurna dari bagian kanan sampai kiri sampai dengan selesai. Kalau kepala sudah, kita dari sini, ya. Nah, sudah selesai, terus rasakan, ya. Ini juga penting sini, terus rasakan sampai dengan selesai, ya. Sampai selesai semuanya, ya. Sabun seperti biasa. Nah, kalau pakai shower, nah ini ya di atas ini. Nah, ini saya turunin dulu ya, biar memudahkan, biar nggak ini semua. Nah, merah kan ini bisa begini juga, ya. Nah, ini tinggal ini aja, atau dipasang di atas seperti tadi, ya. Nah, ini pasangkan lagi, nah, kemudian seperti ini. Nah, ini lebih rata ya. Ke kanan, ini pakai apa? Pakai sabun dan seterusnya. Nah, kemudian selesai, teman-teman sekalian. Nah ya, jadi ini sudah disabunin. Bereskan semua. Nah, kalau bagian pertama tadi yang kakinya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat. Ya, berpindah tempat itu gini supaya tidak teraliri oleh air yang tadi sudah kita masukkan ke tubuh kita sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak mengalir sempurna, itu ya hikmahnya. Maka berpindah sedikit kan. Kemudian kita mulai basuh kaki ya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu tadi pada hadis yang pertama. Boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam apa namanya wudhu. Kita ambil saya begini, ya, masukkan, nah seperti ini, ya, ini masuk kaki secara sempurna, ya kan? Nah seperti ini, ya. Atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih gosok-gosok, bisa tinggal begini juga bisa, ya, begini bisa. Nah seperti itu. Nah cuma kalau kita ambil hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna sampai dengan ke kaki seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir nggak perlu dilakukan lagi. Ya cukup kita siram aja untuk selanjutnya, kan, selesaikan dan sudah selesai. Nah karena sudah mandi besar,
Mandi besar itu menghilangkan hadas-hadas yang besar, otomatis yang kecil juga hilang. Ya, jadi tidak perlu kita berwudu kembali. Kalaupun ada yang ingin berwudu kembali, ya tidak dipersalahkan juga. Tapi karena sudah selesai kan tadi wudu sudah, kemudian mandinya juga sudah, jadi tidak wudu pun ya tidak menjadi persoalan, tidak perlu wudu lagi. Tinggal pakai handuk ya, diselesaikan, dirapikan.